lagi dengan saya di Undes Obrolan Desa. Kali ini kita kedatangan tamu dari kota tetangga yaitu kota Wonosobo. Salam kenal Lur. Namanya siapa? Nama saya Injang. Masnya? Wahyu. Selamat datang Mas Injang dan Mas Wahyu di Undes. Ngomong-ngomong jenengan iki kan napa nggih? Pecinta alam. Nah niki pun gadah grup napa komunitas napa dereng niki Pecinta alam. Lah sak ngertine kula soalé anu enggak hobi mencintai wanita, biasanya hobinya mencintai alam. Nek itu sebenarnya kan latar belakang terbentuknya suatu apa ya? Komunitas. Bukan sih, sebenarnya kita tidak menamainya komunitas ya, hanya apa ya, untuk mempererat Ya modelnya kayak grup kantor Ya. dolan bareng kayak gitu. wong dolan bareng lah Mas intine nggih. Bukan belum terlalu berpikiran yang seluas itu, karena memang lingkup kita kan masih apa ya, ingin membentuk dari hal yang kecil dulu. Nek komunitas belum yang sejauh itu. Cuman ada yang menjadi semboyan kita. Nah, Istilahnya gue Mantap, mantap hati. mantap. Ya, jadi karang saiki apa-apa iki nek ora duwe basa gaul komunitas yang nanti lakoni kurang mantap, kurang mantap. greget nanti. Lah ngomong sampean iki asli Wonosobo apa lahir di mana? Asli Wonosobo. Oh ya asli. Oh, Asli Wonosobo. Wonosobo. Wong Cuma- apa boleh lah. Cuma mencari rezeki di Yogyakarta. Boleh rezeki nang Jogja. Oh ya sak pas Mas. Wonosobo kan memang terkenal kan apa ya? Kota gunung lah bisa dikatakan. Iya. Di banyak kota lainnya kan dikenali kota gunung. Jadi ya, Dataran tinggi. sewajarnya sih nek sampean mencintai alam maksudnya ya, mempunyai hobi demikian. Mencintai Hanya alam. mencintai juga. alam. Ya, Soalnya sekali apa? mencintai dirinya juga orang Karena mencintai alam itu lebih mudah daripada mencintainya Mas. Iya Mas, neng ngono yakin. Wis tahu. Yakin. Oh. Positif kok, positif. Wah, Kowe mau lho komunitasnya apa? Oh iya. Oh iya lah, Nah, komunitas jenenge apa? Ngomong-ngomong pemersatu nggih. Pemersatu. Kita denah cilik belah. Sedih apa, Bu? Keton sih? Keton enggak sih? Ya nanti bisa di Nanti ya di follow. Ono IG-ne, ada Instagram. Senenge namanya Black Match Adventure. wis nambel-nambel adventure barang. Follow. Embel-embel adventure itu kan karena adventure itu kan berkaitan dengan alam luas ya. Jadi tidak hanya apa namanya tentang sekedar pergunungan. Nanti ya lebih ke alam Eksplornya ke eksplor alam luas. luas. Tetapi ngomong-ngomong, iki maksudnya ya sekedar pengen tahu juga, sapa ngerti engko kan ono sing ngrungokke terus berminat juga melu gabung ning komunitas sampean kok boleh. piye. Lagi apa rahdene gawe komunitas kaya ngene iki maksudnya merekrut anggota juga enggak? Maksudnya semisal iki ono adik-adik kita pengen aku pengen gabung iki maksudnya pengen duwe komunitas pencinta alam ben maksudnya nek rono aku tambah pengalaman yang sing jajan. Lagi semisal meh gabung ngono harus kepiye Mas? Yang pertama jelas niat mau lah. Niat Niat mau. mau mencintai alam. Jadi Terus sampean apa bisa merekrut anggota dari kota manapun, maksudnya nggak harus Dari satu kota daerah mana? juga. nggak harus satu daerah, misalnya kota Wonosobo aja ya, nanti dari Jogja atau Magelang dan sekitarnya berarti boleh gabung. Boleh. Sangat diperbolehkan. Intinya itu tadi apa,
mau mencintai alam, karena basic kita kan memang di alam. Nah, mencintai alam. Untuk sementara base camp di mana Mas itu? Base camp maksudnya ya untuk seumpama ada yang mau ikutan ngumpul lah. Standby-nya itu di Wonosobo Standby-nya. atau di Jogja? Nah, standby-nya masih di sosial media ya. Oh, sosial media dulu. Nah, nek untuk perkumpulan kita transparan Mas. Hmm. Pengen ngumpul kita bikin base camp. Jadi base camp kita banyak. Setiap kali ingin berkumpul pasti punya base camp baru. Oh iya ya. Nah, tapi nek untuk apa? Untuk lebih masuknya nanti di sosial media kita. Ada nanti di follow. Di follow Di follow ya, aja di follow, nek di follow ini bahasanya ngono. Semisal apa ya basa gawe, semisal sampean iku pengen ngerekrut, dalam arti bukan ngerekrut sih, maksudnya menerima anggota baru itu sampean wis tahu apa malah kemungkinan ono syarat-syarat tertentu, semisal dari segi umur, pertama umur, terus genre harus cowok apa cewek juga boleh ngono kuwi. Biasanya sampean wis tahu maksudnya ngomongin nang komunitas iki sing oleh gabung karo aduh iki kudu sing ngene lho ngono. Ya Mas, dari segi kan segi genre maksudnya harus cowok apa cewek bisa. Sebenarnya cowok atau cewek sih yo bisa sama aja, cuman lebih cenderung ke cowoknya gitu. Lebih cenderung cowok. Kalau dari segi umur Kalau ya, umur Kalau penting sih yang penting sudah apa namanya Punya KTP. paling tidak ya, 18 plus. 18 ke atas lah. Oh soalnya mungkin biasanya menjadi salah satu syarat juga di pendakian tertentu ya. kan nek masih di bawah umur kan kita harus apa namanya punya pendamping ya, sedangkan nek kita kan untuk di pendakian itu masih ke apa ya, Individual. iya Tapi individual tapi ya tim. iya, Ya tim. seperti itulah kurang lebihnya seperti itu. Nek untuk genre memang tidak dipasok ya, mau perempuan mau cewek mau cowok enggak masalah, cuman untuk mungkin sementara ini memang kita lebih fokus ke cowok dulu, soalnya kan biar kita bisa saling memahami dulu. Jadi ya cuma sekedar saran juga gitu Mas Mate. Karena apa ya kaya ngono kuwi kan juga kita dari alam untuk alam dan kembali ke alam loh. Jadi nek iso iki semisal sampean pengen menerima anggota baru atau merekrut anggota baru, nek iso janganlah apa mungkin syarat sing terlalu kudu semisal dari segi outfit alat apa kelengkapan untuk mendaki aja terlalu kok kudu dua alat sing koyo ngene ya. Sing menurut sampean ya iki wis standar lah, maksudnya wis iso lah nggo mendaki ning alam, maksudnya nggo berbaur ke alam itu wis aman apa kepiye ya. Nek dari pemikiran sampean sing dimaksud outfit atau perlengkapan keamanan untuk mendaki kuwi paling ndak dasarnya apa wae Mas? Maksudnya dasar saka semisal dari pengalaman nol, dari alat urung duwe, paling ndak apa lah alat sing kudu diduweni paling pertama kuwi nek ben kirane untuk keamanan mendaki Mas. Untuk keamanan sebenarnya gini ya Mas, pendakian itu kita tidak harus punya alatnya kok. Nah, untuk zaman sekarang nih, untuk zaman saya itu kita sebenarnya tidak harus punya alatnya. Karena apa? Penyewaan itu juga sebenarnya banyak. Nah, asalkan yang pertama itu syarat paling penting itu dari badan tubuh kita, kondisi tubuh kita fit, sehat, kemudian tidak melanggar yang ditentukan sama base camp ya. Itu kita udah. Dan nanti untuk alat, misalkan ini ya, contoh lah, kita ada 5 orang yang mau mendaki. Nah, wong 5 iki malah wong 5 iki sih kepribet. Orang 5 ini ya, orang 5 ini misalkan yang punya alat lengkap cuma 2 orang. Nah, kita punya 3 orang. Lah, nanti 3 orang ini kita carikan sama-sama.
Nah, kita carikan penyewaan entah itu di sekitar base camp atau di wilayah-wilayah kita kan untuk sekarang sudah banyak. Jadi inti utamane atine sik wis ora tipe wong ngeyelan, dalam arti iso solid nang komunitas kuwi, dalam arti dhek merasa belum berpengalaman tapi kalau diberi arahan ki ora ngeyelan pertama. Kedua berarti memang keadaannya selalu fit ya. Selalu fit. Jadi paling penting mungkin awet sewu orang duwe riwayat tertentu maksudnya dhek sering sesak napas, dhek ada mungkin gangguan jantung barang ini. Yang paling penting ditanyakan pertama mungkin hal ini Mas berarti intinya. Nah, kalau misalkan dia punya riwayat itu kan kita kan nanti bisa explore di tempat yang lain. Nah, selain di gunung nanti ada kegiatan lain. Jadi tidak selalu terpatok pada gunung, cuman memang untuk sekarang kita masih fokus di gunung. Seperti itu. Ya kalau misalkan jenengan punya riwayat mau gabung, kita tidak begitu mempermasalahkan, soalnya kan itu rasa keingintahuan ya untuk belajar bersama-sama, memahami, memelihara dan mencintai alam itu tadi. Benar enggak, Mas? Cuman nanti untuk di kegiatan kita memang fokus di paling utama di kondisi fisik. Soalnya banyak kejadian ya sekarang di gunung-gunung itu asal nekat aja cuma aku tekan akhirnya banyak yang hipo lah, banyak yang pingsan apa sana, kita banyak yang menjumpai di gunung ya seperti itu. Jadi ini lebih jujur nih awake dhewe. Jadi ada ide fit ora to? Ora ya aja nekat lah intine ngono ya. Betul. Nah terus nganu Mas, ngomongke nggon apa ya? Outfit ngomongin perlengkapan daki. Nah itu secara tidak langsung ke pemikirannya teman-teman mungkin pemula apa gimana, ini otomatis ngomongin materi. Nah soalnya kan selama ini dikenal alat outdoor ini larang. Intinya mengikuti tadi, ngene intinya mengharap ben kabeh ngerti apa ya alat kuwi semisal pun nggak kita belum mampu beli, kalau itu pun harus nyewa. Itu sing harus diperlukan, harus ada itu kira-kira nek di apa ya Mas ya? Dirinci itu seberapa duit kira-kira maksudnya harus duit pira ta aku ben iso mbuh kuwi arep tuku arep nyewa kira-kira duit pira ya kira-kira ya Mas gambar gue seumpama nyewa wae Mas. Si orang-orang enggak begitu banyak ya sebenarnya. Basic ke yang pertama, nek wis duwe jaket, apa jenenge outfit buat pribadi, istilah iki perlengkapan pribadi. Kuwi kaya jaket, celana karo sepatu wis duwe. Nah, coba kuwi berarti kurangi kuwi tas. Tas pun bisa pakai daypack, apa carrier. Nah, kuwi milih salah siji. Seliyane carrier ono matras terus SB terus kompor nesting alat masak. Nah, terus tempat air minum kan menyesuaikan tempat mana yang mau dituju, soalnya di tiap-tiap gunung itu beda peraturan, ada yang boleh bawa botol aqua, ada yang tidak. Jadi harus pakai digen itu. Jadi itu digen yang berapa liter? 5 literan. 5 literan. Nek kuwi napa jenenge? Kuwi harus perinciane ngono kuwi. Ning nek nyewa sepaket ya ibaratnya aku urung duwe apa-apa kuwi bisa. Bisa. Nah, kuwi berapa? Heeh. Metune duwe berarti mau kurangi tenda yo. Tenda juga penting, paling pokok sih. Kalau semisal kita mau ngecamp di atas, kita harus pakai tenda. Kalau diperinci satu tenda harganya itu sekitar ada yang 40, ada yang 50 dari harga sewa dari 35 sampai 50-an lah. Ya ambil Itu, intinya 50 gitu. Kuwi muat berapa orang? 5 sampai 5. 4 sampai 5. Oh, 5 berarti tenda ibaratnya bisa Patungan. patungan. Nah, berarti maksudnya
pengeluaran diri sendiri ya kuwi Mas. Jadi kalau kan pengeluaran- maksudnya masak itu penting Kompor. ora? Ah, kompor kuwi ya. Kompor penting Kuwi yang untuk yang diri masuk. sendiri. Kalau Oh. diri sendiri itu paling kayak cuma- sleeping bag, Oh, sleeping bag. Terus tas tas Tas. itu juga penting untuk juga penting. berarti kira-kira kalau nyewa berapa duit itu? kalau tas itu paling 20 ribuan. Nah, 20. Kalau Untuk 2 kali untuk 24 jam. biasanya Satu kali 24 kalau jam. misalkan hari ini nyewa, Ya. besok dikembalikan. Jadi ngene wae, mate ringkese to, semisal alat-alat yang menurut pendaki itu dibutuhkan dari A sampai Z mungkin. Nah, itu kira-kira Totalnya gitu. totalnya Heeh. engkrengan aja. Kira-kira 200 berapa? apa Kalau 300? orang paling ya 150-200 sudah cukup. Nanti sudah bisa eh, menghubungi semua. Jadi kan tinggal mengalihkan semisal nanti keperluannya mau berapa hari, semisal itu tadi 150 itu per harinya, jadi tinggal ya, mengalihkan dikalikan aja. harinya. hmm. Ya sih itu sekitar 150-200 ya. Nah, kalau naik gunungnya itu bayar enggak sih? Bayar. Ada ada registrasinya. Oh. Terus ada maksudnya ada peraturan apa, ada harus apa gitu dari ketentuan dari tiap-tiap base camp emang Beda-beda. beda-beda. Nah, tergantung lokasinya sih. Soalnya kan base camp itu buat peraturan biasanya kan menyesuaikan dengan kondisi alam gunungnya. Enggak, nah ini kalau yang belum tahu kan ibaratnya ora ngerti apa-apa pengen ngikut. Nah, terus itu orang itu maksudnya langsung daftar ke base camp atau gimana atau langsung naik aja gitu. Tetap ke base camp dulu. Tetap ke base camp dulu. soalnya base camp tuh kan fungsinya pendataan orang yang mau naik, Oh. pendataan orang yang mau naik gunung, Hmm. buat registrasi segala macem. Jadi koyo dhewe iki munggah gunung ki yo aman ana sing mantau. Oh. Nah, Jenis rata-ratane kuwi, tau. Hmm. Nah, rata-ratane kuwi mlebu registrasi iki piro? Sekitar berapa puluh, berapa ratus ribu? 50 Semahal-mahalnya. Semahal-mahalnya. mahal-mahalnya Ya, selang 50 ribuan. 50 Iya. 50.000. Itu sing gunung carane sing udah Jawa di luar sing sudah terkenal banget. Berarti kan kalau udah sampai ke tahap itu tadi, istilah apa ya, masalah hitung menghitung wes rampung dari intinya dari menikmati alam. Nah, Gitu. dan nanti untuk rinciannya kita tulis di bawah. Makanya dari nol, dari sampai perencanaan mau berangkat sampai kita menuju registrasi ke basecamp, nanti kita kasih rincian buat mungkin ada apa pemula yang sama sekali belum pernah terjun ke dunia pencinta alam. Nah terus mungkin mau wis ngobrol sekor dari perencanaan sampai registrasi dan sebagainya. Nah untuk keberangkatan nanjak, bahasa anak gunungnya nanjak ya. Nah, untuk persiapan nanjak itu biasanya ada apa ya, maksudnya kudu jam-jam adewe paling pas ki kok mulai nanjak ki jam piro to? Apa waktu-waktu timing sing pas ki ana rumusnya apa enggak sebenarnya? Apa asal wae? Kalau untuk dari pengalaman. Dari pengalaman kalian aja. kita ceritakan dari pengalaman kita ya. Ah. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mendaki santai, itu kita sarankan lebih awal ya. Awal Lebih awal. Soalnya kalau misalkan kita mendaki malam, itu fokus kita itu juga sudah berkurang untuk di jalannya. Makanya kita sarankan apalagi itu untuk pemula lebih baik awal. Kalau awal itu nanti kan kita dapat estimasi dari base camp. Saya contohkan misalkan di Wonosobo ada gunung namanya Gunung Perahu. Itu estimasi pendakian kan 4 jam. Nah, kita kira-kira aja sebelum maghrib kita bisa sampai atas. Berarti kan paling enggak kita habis duhur sudah berangkat. Nah, itu nanti kita sudah bisa berjalan sekitar santai yang lebih jam-jam Jam 11 sampai jam ya. 11 yang start dari dari base camp.
Kalau khususnya untuk gunung-gunung di daerah Jawa Tengah mungkin ya, itu biasanya waktu pendakian dari base camp sampai nanti ke summit itu biasanya paling lama memakan waktu berapa jam? Sampai 8 jam ya. Sampai puncak atau Ah. estimasi total. Iya, estimasi total. 8 jam. Nek 8 jam itu Sindoro Subing, kalau selamatnya 10 sampai 12 total. Soalnya tergantung ini juga sih, cuaca juga, Kalau fisik juga, Tidak pelane mungkin yang lanjut nanjak pasti kita break dulu. Soalnya kalau misalkan kayak cuaca lagi ekstrim, misalkan walaupun kita tidak punya riwayat EPO ya, kalau misalkan itu cuaca ekstrim kok diterjang, terus badan pun nanti berpengaruh, di kondisi tubuh pun nanti berpengaruh. Makanya untuk pendakian itu, untuk estimasi sebenarnya tergantung dari fisik ya. Kalau rata-rata sih kalau di Jawa Tengah 8 sampai 12 jam itu ya. 8, 10, 12 jam paling tinggi 12 jam. Kalau menurut pengalaman jenengan ini, nanti dalam perjalanan mendaki itu apa ya istilahnya hambatan-hambatan apa wae sing sering terjadi terus bisa mengulur waktu sampai nantinya itu kemungkinan bisa meleset dari timing. Biasanya kejadian apa wae Mas yang mungkin menurut sampean sering terjadi? Sing pernah terjadi. Hambatan-hambatan apa aja? Yang jelas yang kita rasakan banget dulu itu cuaca. Estimasi waktu itu 8 jam. Dari base camp 8 jam ya. Kita bisa sampai 10 jam. Itu karena memang waktu dari kita awal naik dari base camp itu sudah hujan. Nah itu hambatannya di cuaca itu paling banget kita rasakan dari situ. Faktor pemicu utama Iya, itu cuaca. Cuaca emang. Terus pernah juga fisik dari, nah makanya ini kita membicarakan tim ya, karena pendakian itu kan juga kita harus bisa solid. Nah kalau dalam satu tim, misalkan seperti tadi saya contohkan 5 orang, nah ini kita harus bisa saling bahu membahu. Soalnya kalau misalkan ini yang 1 orang atau 2 orang dia memang belum terbiasa dengan pendakian, otomatis kan dia masih pengenalan ya. Pengenalan kan biasanya capek, apa segala macam. Nah itu juga sebenarnya secara tidak langsung itu jadi penghambat Mas. Secara tidak langsung Mas. Karena apa, kita nanti harus membangun moodnya dia, mensugesti dia supaya dia itu ini loh, ini udah mau puncak, kita nanti akan dapat surprise di puncak. Jadi bisa disimpulkan hambatan untuk timing waktunya itu nanti tergantung dari jumlah tim kita juga ya. Jadi kemungkinan besar semakin banyak tim yang ikut, semakin besar banyak hambatan. Semakin banyak semakin. Lah ini Mas ngomongin kan masalah apa ya fisik kesehatan itu mau yang menjadi salah satu faktor penghambat juga. Itu kan gelem ora gelem ben awake sehat kan kadang ana ya sing duwe apa ya duwe cara tertentu, wah aku kudu konsumsi iki. Nah nek biasanya sing dikonsumsi para pendaki utamanya pencinta alam itu biasanya apa Mas sing makanan apa minuman sing maraknya iso paling ndak iso membantu fisik tubuh ben supaya ini untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi. Ahlinya Mas Wahyu itu. Kalau seksi seperti itu. Seksi konsumsi. Ya betul, dari seksi konsumsi. Memang kita kalau pendakian ya Mas, dari seksi konsumsi, kemudian tips, bahkan perencanaan pun kadang kalau saya pribadi ya itu kadang hampir kayak apa ya, wong cuek lah ya Mas. Soalnya apa,
Kalau Mas Wahyu punya banyak trik gitu. Nah biasanya kayak apa ya, lari apa segala macamnya. Kalau sebenarnya untuk apa namanya, biar bisa menambah kekuatan. Kalau Iya, untuk betul. apa? Untuk segi konsumsi atau makanan apa minuman, itu apa aja Mas yang biasa dikonsumsi anak-anak Kalau minum? minuman iki jane apa ya? Sing lumrah-lumrah wedang putih. Itu pasti ya. Otomatis. Konsumsi lebih banyak air putih. Air putih lebih emang bagus buat apa jenenge membangun ini. Tapi lebih baik kalau pas nanjak jangan kebanyakan minum. Cepet apa ning weteng ki abot rasane. Abot terus cepet le ngap. Soalnya kan ngos-ngosan. Soalnya kan daki memang sebisa mungkin seminimal mungkin konsumsi apa barang-barang yang kita bawa ke atas kan harus seminim mungkin, seminim mungkin lah. Itu biasanya semisal ono sing wah aku ki anu nek ora sego kok panganan sing berat-berat lemas ya semisal. Tapi sebagai pengganti nih, nanti sebagai pengganti semisal makanan apa minuman sing dengan makanan sedikit tapi bisa menjadi apa ya, tenaga yang lebih. Itu kira-kira apa Mas, panganan jenis apa? Nek penggantine nasi. Nasi kan karbo ya. Nah, bisa digantikan kayak nganggo telo apa Telo jenenge? apa ketok Nah, Sejenis itulah. kuwi apik, cuman lebih bagus ki ya telo biasa digodhog biasa. Digodhog biasa. Emang seres sih, cuman tenagane emang bener-bener bisa nggo ganjel peteng banget. Kalau nasi kan harus dengan porsi yang lumayan banyak. Kalau telo juga misal harus itu juga. 2 potong cukup lah. Kalau buat samit juga baik. Misal mau samit jam 3, ntar jam 2 udah kita godhog, Bu, dikasih apa jenenge gula Jawa. Nah, wis enak, gue tambah stamina juga bagus. Nih, selain gue nek protein gue apike nggo telur digodhog biasa. Nek api ya telur bebek. Telur bebek godhog asin, wah gurih. Kan intinya ngeringkes lah. Ringkes juga harus ringkes banget. nggak harus sangus, Nggak harus itu nasi segala macam. Itu. Nah, untuk bekal biasanya kita juga sering bawa kayak semacam apa ya, waktu pendakian ya, waktu di perjalanan itu kayak coklat, Nah, kemudian kayak sebut merek nggak apa-apa ini, tolak angin, kemudian madu, ya itu soalnya kalau coklat itu kan bisa apa, membuat mensugesti pikiran. Itu seperti itu. Jadi misalkan kita selain karena coklat itu mengandung rasa sik manis, itu kan juga dimut-mutan barang kepenaknya buat cemilan. cemilan di jalan itu. soalnya nek mau nyemil sing kaya ciki-ciki misalnya kan nek di jalan kan ribet. Nah makanya nek yang disarankan itu sebenarnya sejenis kayak coklat-coklatan, kemudian untuk madu, selain bernutrisi kan juga kenapa enak terus ora ribet. Oke ya, mau kan wis bahas masalah peralatan konsumsi apa sing apik. Lagi aku arep tekon meneh masalah pantangan. Biasanya kan apa ya, menurut kepercayaan Jawa pada umumnya biasanya ana iki mate ndaki nang gunung tertentu iki kadang ana pantangan tertentu mate ya oleh ngene selama perjalanan ya oleh ngene apa
kudu piye ngono biasane pengalaman sampean ya Mas untuk pandangan. Jadi kalau sebenarnya kalau gunung itu kan kita kembali lagi alamnya. Alam, setiap alam kan pasti ada bahasanya apa? Toto kromo Yang dewe-dewe. Toto kromo, soalnya ada yang secara tidak langsung ada yang menunggu. Nah, jadi karena gunung itu nek bahasanya para pendaki itu masih dibilang tempat yang sakral atau suci. Nah, kita kan bertamu. Bertamu. Jadi kalau contoh misalkan cewek haid, itu dari base camp pasti tidak disarankan untuk mendaki. Selain dari sisi alamnya tadi, itu juga tidak bagus untuk si cewek itu. Karena haid kan memang pertama emosional tidak terkontrol, sedangkan kita ketika mendaki itu sedemikian rupa harus membangun mood yang positif, kemudian pikiran-pikiran yang positif, kemudian di fisiknya juga kan dia pasti lebih cepat lelah. Nah, makanya kalau untuk cewek haid biasanya tidak diperbolehkan. Kemudian ada beberapa gunung yang dipercaya oleh penduduk sekitar, misalkan jenengan naik tidak boleh menggunakan pakaian hijau, pakaian merah atau segala macam. Nah, itu nanti sebenarnya sudah ada edukasi dari base camp. Nah, selain itu juga yang terpenting ya itu kalau menurut saya pribadi itu sebenarnya niat Mas. Ketika kita naik gunung itu niatnya baik, memang benar-benar untuk mengeksplor, memang benar-benar untuk menikmati alamnya, memang benar-benar apa ya, kita pengen mensyukuri alam dan memang benar-benar kita memang ingin menyatukan diri dengan alam. Itu selagi niat kita positif, pasti kita dari perjalanan naik sampai kita kembali sampai ke rumah itu kan akan baik-baik saja. Selagi kita tidak melanggar aturan-aturan penduduk sekitar yang sudah dipercaya tadi. Intinya sih sebenarnya yang mengatakannya Jadi intinya wong tadi ya mau niat asli itu tidak peraturan sih. Ono sing ora oleh nganggo klambi kuning, terus ono sing ora oleh ngomong anyes. Nek ngomong anyes kuwi sih menurutku dhewe ojo pisan-pisan ngomong anyes, adem, dingin, saya capek ya segala macam. Soalnya ya bener sih ora oleh. Mergane iso membuat pikiran kita jadi apa yang kita ucapkan, mensugesti diri sendiri. Lah kok saya cuma kok capek banget ya, capek. Nah, ketika kita lebih sering mengeluh dalam di trek, di perjalanan, itu semakin nanti tubuh kita pun akan ikut melemah. Itu sudah pasti. Nah, ngomongin bab pantangan, seko pengalaman sampean sekarang ya jenenge menungso ya Mas, mungkin kadang ono lali, hilaf dan sebagainya. Tahu loh, sampean merasa aku kok melanggar pantangan ya. Terus selama melanggar itu, tahu loh sampean mengalami kejadian apa, terus sampean san ngiling-ngiling, iya mergane aku melanggar pantangan. Tahu loh. Sing ning gunung Sumbing sing ngomong adem gitu. Begitu ngomong adem kabute tidur. Sempat di trek itu anyes teman begitu. Kok dingin teman. Itu kabut langsung turun ya. Kabut mudun kan. Kabut itu langsung turun. Pandangan 2 meter. Jarak pandang itu cuma sekitar 2 meteran itu ya. Tidak bisa lebih dari itu. Di center B orang anu ya. Orang aneh malah. Jadi kalau seperti itu kita pun susah untuk menafsirkan ya. Maksudnya memang itu karena situasi cuaca alam, apa itu memang imbas buruk dari pandangan tersebut, apa pikiran tersebut. Nah kalau hal yang lain mungkin yang apa ya, mungkin mengarah ke hal-hal yang mungkin mistis, mistis. Pernah mengalami itu? Kalau sejauh ini sih Maksudnya karena memang apa ya,
semisal disasar ya apa dikepiye biasanya kan ngomong ke masalah gunung kan hal-hal yang seperti itu kan bukan hal-hal yang tabu lagi, pasti ada lah kejadian itu. Untuk pengalaman sampean dan tim sampean amit sewu dan kita semua nggak minta hal-hal yang seperti itu ya. Maksud pernah belum kejadian seperti itu? Kalau nek disasar ke secara hal seperti itu sih sebenarnya kalau menurut saya itu kesalahan kita ya. Nah, pertama dulu pernah kejadian di satu gunung itu karena kita memang sudah lama banget ya nggak ke situ. Lama banget emang. Hampir 4-5 tahunan nggak naik ke gunung itu. Kemudian kita treknya trek malam, treknya jam berapa, jam 1 itu ya, jam 1 malam ya, jam 1 malam trek. Kita bawa 2 cewek, 3 cowok, 5 orang. Itu kelima-limanya ini selama 5 tahun memang belum pernah dari terakhir pendakian ke situ. Vakum lama. Kemudian kita tidak begitu memahami Trek baru mungkin ya. apa namanya, kan kita dibekali itu mas apa denah. Nah, tidak begitu memahami denah. Itu nyasar ke sabana, tapi sabananya kayak hutan ya. Itu hampir 2 jam. Nah, di keadaan gunung yang memang benar-benar dingin, kita bawa 2 cewek itu malam hari kesasar hampir 2 jam. Nah, sampai emang bener-bener hampir putus asa hampir sih, mau mendirikan tenda di situ. Tapi mata dalam kejadian tersebut salah satu apa mungkin satu tim sampean itu merasa memang aduh ini bener-bener kesasar, apa merasa dalam hati apa ya gimana merasakan apa ini imbas dari tantangan tadi. Mungkin kuwi memang sak nalika iku maksudnya menyadari iki resmi aduh itu memang mungkin salah denah ngono, apa sempat bersugesti apa dhewe disasar ke sing penunggu ngono-ngono kuwi. Di situ kita tidak bisa berpikir yang sejernih itu mas. Maksudnya tidak bisa, kita sampai turun pun kok bisa ya, kita bahkan sampai hari ini itu kita cuma merasa aneh aja, kok bisa ya, padahal itu sering kita daki itu loh, kok bisa kita sampai kesasar. Tadi posisinya pas ning pertigaan harusnya kita ke kanan, tapi lurus. Kita lurus ke kiri, lurus naik. Soalnya emang kalau ke kanan arahnya kan banyak pohon-pohon besar. Nah kita ambil jalur kiri karena kiri itu lebih Mungkin feelingnya kayak terbuka. lebih enak. Langsung wah ini dulu langsung puncak camp area gitu loh. Padahal ya mas, sini kalau kita ke sana kan sampai hutan. Ini camp-campan kita itu cuma di seberang tebing. Cuma naik paling nggak sampai 5 menit. Nggak sampai 5 menit. 100 meter. Sudah sampai camp area. Itu kita masih ngalang kesasar 2 jam. 2 jam. terus perasaannya panik gitu. Kalut. Bahkan ono sing wani kayak gitu. Aku kalian. bahkan sempat pasrah mas. Iya. Terus lah ngenteni isu bae, saya sempat bilang seperti itu. Terus pikir, ya wes mah kene bae. Hampir mau mendirikan tenda di situ. Posisi gue tasku tak tinggal jebret. Nah kan ono bukit ini nggon sabana kuwi ono bukite yo patok apa jenenge kae perbatasan wilayah kan. Aku mingguan rono wis padahal yo dhuwur cuman tasnya tak tinggal sanyengan langsung melayu gitu Mas. Begitu. Ini yang paling lari-lari dulu. Jebret. Jadi naik ke sana, naik ke sini. Sampai bunga-bunga ya. Beras-beras nggak ada yang nyautin mas. Orang sing nyadoni babat beras. Emang lingkungan ini operasional belum menjadi. Begitu dia setengah jaman ada pendaki naik dari orang tektokan dari arah lain base camp. Nah, bejone iki nang kono mas. Nek ora ketemu gue ya
Ya paling Pengalaman wis mesti gawe ngecamp tenda nang ning kono. kono. Gawe tenda ning kono, camp ning kono. Jadi ada seorang pendaki TikTok. Rombongan. Ah. Satu rombongan. Nama grup apa gimana itu? TikTok itu. TikTok ini dia nggak ngecamp Mas. Jadi naik dapat sunrise nanti turun. Oh, TikTok Masnya. Namanya gitu. TikTok. Tuh. Tujuannya ketemu gue Mas. Nek orang ketemu ya paling wis nang kono wis kademen, mane ora ana wit-witan yo. Cuma sabana sih Mas, nek sabana kan kayak lapangan itu, model sabana itu kan kayak lapangan. Otomatis ketika kita mau mendirikan tenda di situ wis genah kita melawan angin. Oh, berarti pendaki-pendaki senior pun mengalami masalah seperti itu, anu ya Mas, maksudnya orang jamin apa? Maksudnya orang jamin bisa menghindari ya berarti ya. Jadi memang misteri juga sih ya mungkin. Ya karena ya koyo sing tak omong ki Mas, kita kembali ke alamnya itu tadi. Kita kembali kepada alam itu tadi. Kadang orang yang wis sudah menguasai medan sekalipun bisa wae mengalami. Tapi apa ya? Setidaknya pas Dewi ngalami hal-hal yang ngono kuwi kan untuk kedepannya bisa dijadikan pelajaran untuk kita. Untungnya di situ. Nek mungkin kalau kita tidak pernah mengalami kita tidak akan pernah tahu. Terus nek model kejadian kaya sing sampean critakake iki Mas. Terus karo nek dihubungke karo kejadian semisal banyak terjadi kecelakaan gunung kaya pendaki sampai tersesat kok tekan akhirnya muni kabare bisa tersesat cuma dhewean. Ngono kuwi lho. Apa kemungkinan nek kuwi rombongan sampai anggotane ora bareng siji mate kepisah siji ngono apa memang kadang ora ngeh apa kepiye ngono kuwi Mas. Kadang aku herane nyok ning kuwi lho Mas ning hal itu. Kalau nek sing ngono kuwi sih ada komunikasi, bisa miskomunikasi di grup atau timnya itu bisa. Terus dari faktor individu juga bisa. Terus memang nyuwun sewune karena disasarke seperti itu ya dari oleh makhluk lain lah bahasanya itu. Ada kemungkinan juga seperti itu. Soalnya ya itu kan setiap tempat itu pasti ada yang menunggu, ada yang menempati. Tapi biasanya hal-hal yang sudah sering terjadi dan mereka pun akhirnya bisa selamat, rata-rata memang dari hal dunia lain. Kebanyakan sih, soalnya kan mistis. seko apa ya, seko individualnya mereka sendiri apa individual tim kan kayaknya ya ora mungkin lah. Semisal masa ana kanca sing bener-bener dhewe ditinggal sampai ada kan kayaknya ya ora mungkin juga. Ya kurang sedikit lebihnya kemungkinan sih tetap ada kemungkinan Mas. Soalnya dari individu kalau dia persiapan kemudian segala macam yang dibutuhkan, terus kayak tadi yang saya katakan dari fisik apa segala macam memang sudah benar-benar dipersiapkan kan, otomatis di jalan pun akan aman gitu. Tapi kalau misalkan kok toh terjadi seperti itu, pasti ada hal lain yang mempengaruhi, yang menyebabkan terjadinya. Nah itu kadang kita sendiri juga tidak tahu. Terus ngomongin kan bab perjalanan daki gunung. Semisal ki ana tim daki bareng, ana salah siji kuwi ana sing tekan akhirnya ning tengah perjalanan kemungkinan merasa kesakitan atau cedera. Terus mau nggak mau kita memang harus break. Dalam arti break mengondisikan anggota yang sakit tersebut. Aku memang neng setiap trek itu boleh mendirikan camp apa tenda, dalam arti semisal kita di perjalanan treknya itu di tengah-tengahnya. Semisal dari pos 2 ke pos 3 kita pas di tengahnya. Di situ nggak
nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada lokasi buat camp yang strategis atau yang dianjurkan oleh panitia base camp. Nah, itu biasanya terus untuk menanggulangi hal tersebut biasanya kepiye Mas pertolongan pertama nih? Kalau pertolongan pertama sebenarnya langsung ke korban ya, Yu. Langsung ke kita fokus ke korban dulu. Itu kan kita kan satu tim. Kalau satu tim kan otomatis beberapa orang. Nah, ada memang beberapa base camp sing apa namanya menyewakan kayak HT itu loh, alat komunikasi, soalnya di gunungan nggak mungkin ada sinyal tuh. Nah, kadang ada yang menyewakan HT, kemudian kadang ada juga yang dari tim memang dia dari awal sudah bawa HT. Jadi nanti langkah selanjutnya tetap kita mau tidak mau harus menghubungi pihak base camp dulu. Jadi, kalau misalkan bisa dijangkau ya. Dari semua hal, semisal ada kecelakaan tragedi, ada kondisi tiba-tiba drop, tetap harus komunikasi. Tetap harus komunikasi kepada base camp. Kecuali memang contoh lah kita berbicara keadaan darurat, memang kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Salah satunya hanya mendirikan tenda. Mau tidak mau kita menandu orang itu sampai ke titik di mana kita bisa camp. Itu sudah langkah terakhir. Soalnya kalau mau misalkan kalau itu kan kita misalkan malam ya. Kalau kita mau bawa turun juga sudah tidak mungkin. Kalau mau kita bawa sampai puncak juga pasti akan kerepotan. Yang penting apa? Satu tim itu harus kompak. Nah, misalkan ada yang satu cedera, ya kita mau tidak mau karena kita sudah komitmen dari bawah, kita memang harus merawatnya. Kalau semisal pun kita semisal P3K kita kurang memadai istilahnya, terus cederanya anggota tersebut bisa dikatakan gawat, itu berarti memang kita sewaktu-waktu menghubungi pihak dari base camp itu pasti udah memang ada tim khusus yang mau nggak mau harus terjun saat itu juga. Ada. Kan kalau base camp pasti ada Rangers. Ada Ranger 24 jam juga. 24 jam. Itulah fungsinya kita registrasi, kemudian kita checking perlengkapan apa segala macam. Nah, itulah yang saya salutkan untuk base camp sekarang ya. Dulu kan tidak seperti itu. Dari base camp yang penting kalau mau naik kita sudah izin base camp tinggal naik. Kalau sekarang kan perlengkapan apa segala macam pasti dicek di base camp. Jadi sebelum kita nanjak itu isi keril itu dibuka semua. Misalkan ini ada 5 orang, kok sleeping bednya cuma 4. Pasti kita tidak diperbolehkan naik kecuali kita bisa dapat 1 sleeping bed. Oh, berarti ya Mas, maksudnya memang di zaman era sekarang memang petugas orang-orang yang dipercaya buat mengurus base camp itu lebih memang rasa tanggung jawabnya lebih besar untuk para anggota pendaki gunung itu. Kalau sekarang memang lebih tertata dibandingkan dulu. Selain itu juga memang kebanyakan kalau pengurus base camp itu sendiri ya memang dikhususkan penduduk lokal. Kenapa penduduk lokal? Karena mereka yang tahu karakteristik gunungnya itu. Jadi nanti untuk penyelamatan dan segala macam kan lebih enak. Lebih mudah siap. Lebih mudah. Oke. Iki mau kan wis bahas masalah soko awal sampai masalah manis pahitnya mendaki dan sebagainya. Lagi biasanya mendaki memang yang paling ditujukan puncak, Mas. Nah, biasanya wis tekan puncak iki hal apa wis sing dadi sing bener-bener merasa dimerdekakan setelah sampai puncak nih, Mas. Boleh cewek lah. Kalau cewek Enggak. Kalau ceweknya bonus. Cewek bonus.
Sekarang kan pendaki saya glowing. Iya. Nah, dulu kebanyakan pendaki cowok-cowok Mas. Nah, sekarang cewek-cewek itu pun dari bawah dia naik sampai ke atas lipstiknya loh Mas. Isi tereng abing. Mana nek nang tengah trek semangat kakak. Itu pemicu loh Mas. Semangat kakak. Puncak 5 menit lagi kakak. Penambah imun. Sing mau nek ayane terus ki ora sidanya Mas, langsung gas. Jadi tujuan utamanya Nah, tujuan utama sih apa ya? Tujuan utama ini kena turun gunung yang jelas Mas. Begitu komen Berarti begitu kepuasan Iya. dirinya masing-masing. Kalau saya pribadi ya tidur di gunung itu yang tujuan saya ya sebenarnya tidur di gunung kemudian explore. Yang jelas lagi Mas, setelah saya mendaki sampai puncak, begitu saya turun ini fresh Mas. Pelong. Terobati oleh apa yang kita dapatkan di atas, entah itu ya banyak lah. Kok begitu medun tekan ngisor kelingan angsuran meneh Ya, munggah muat, meneh. enggak wani, Mas. Berarti intinya pemicu tuman munggah gunung kuwi kok nek Nggo ngilang napi Lah. Medun kepikiran utang meneh muncak ora. Yo ngene wae intine masalah gon happy, masalah gon apa ya? Kenikmatan, kepuasan diri munggah gunung itu Pribadi. dikembalikan ke masing-masing pribadi. Nah terus kalau untuk bisa disampaikan ke khalayak umum lebih ke manfaatnya Mas. Kalau menurut versi jenengan pribadi, manfaat naik gunung, manfaat muncak istilahnya itu apa aja? yang pertama wih kena kesehatan Olahraga. Jelas. Soalnya kalau naik gunung misal sing pendek-pendek wae terus kita capek menjadi penyemangat buat besok kita olahraga sesuk muncak meneh ben ora kesel banget. Wih, terus Refresh itu jelas sekali Mas. Kalau menurut kita ya refresh otak lah. Setelah kita bertarung dengan polusi, nah saatnya kita bertarung dengan kabut dan pemandangan. Itu jelas. Jadi otak segar lagi. cewek bonus. Ya bonus. Cewek bonus. Terus ini juga yang mungkin kita lebih bisa menghargai alam. Betul. Nah, yang intinya itu sebenarnya itu kita bisa menyatu dengan alam, berbaur dengan alam. Lebih setelah itu kita bisa sadar bahwa kita itu hidup di alam dan kita harus menjaganya. Seperti Itu kuatnya. Ingat. aduh, nabi ngomong sekalian waning iki lho. Dicatat ya Mas, dicatat ya. Sadar. Siap. Apa mau iki mau apa? Black Mat. Black Man Adventure. Bila adik-adik rekan-rekan yang baru ingin mencoba untuk lebih mencintai alam bisa gabung dengan Black Mat. Kita belajar bareng. Kita belajar bareng, belajar menyatukan diri dengan alam bareng, belajar menjaga kesulitan bersama. Menyatukan hati juga boleh. Wah, iki bonus Mas. Pokoknya nek munggah gunung Mas, akeh bonusnya. Tapi ngomong-ngomong cerita dari akar sampai ke puncak. Lah iki mau mungkin ana sing penasaran, sing diceritake gunung apa sih? Sebenarnya gunung apa itu Mas? Yang nek sing diceritakan mu asline gunungnya akeh ya Mas. Cuman kalau yang menyesat Itu aslinya. sebenarnya tadi yang saya ceritakan kita tersesat dan segala macam itu di Gunung Prau. Gunung Prau Wonosobo. Ya, kita daki via Patak Banteng. Aduh, itu tuh dulu kita apa-apa di situ semua. Entah yang ya itulah tadi kegiatan-kegiatan semua di situ. Dan akhirnya setelah sekian lama mungkin kita diingatkan juga
Mas, sering-sering mengene ya, nek bahasane wong ngono sapa kaya kowe Mas? Sering-sering mengene ya Mas, dolan mengene aja dilalekna ben ora kesasar. Oh, no. Oke Lur, sebelum kita mengakhiri obrolan desa ini, saya pengen tahu maksudnya pesan dan kesannya sama-sama para pendaki dan untuk sahabat-sahabat pecinta alam, para pendaki, pesan dan kesannya apa, monggo disampaikan, tapi mohon maaf disampaikan dengan bahasa daerah sampean masing-masing. Monggo. Pada mudeng ora kok ngomong apa ki? Monggo. Siji ya, tetap mencintai lingkungan alam, aja buang sampah sembarangan. Terus sampah sing digawa munggah aja ditinggal nang dhuwur, gawa mudhun maneh. Ingat. Padahal wis ditulisin nang dhuwur tulisannya gede banget. Bawa turun sampahmu. Iya. Nah, terus ana maning jangan ambil apapun kecuali gambar, jangan tinggalkan apapun kecuali kenangan. Ada ninggal sampah berarti, tapi ninggal kenangan baik dan berkesan, ngisuk-ngisuk tambah semangat ale padang lakoni urip. Cintai lingkungan. Sing penting maning aja lali nggawa kopi, bukan semaput. Intine kuwi lah. Oke dulur, nah, itulah akhir obrolan kita dalam membahas dunia pendakian, dunia pecinta alam, dunia adventure, dan besok mungkin kita bisa jumpa lagi kalau sahabat-sahabat semua masih penasaran dengan cerita-cerita gunung-gunung yang lainnya. Oke, sampai segini dulu. Bye-bye.